pelayanan, persembahan, persepuluhan, janji iman, maupun pelayanan-pelayanan yang lainnya. Tuhan pasti memberkati kita semua. Dan ada beberapa kegiatan di sepanjang minggu ini atau di sepanjang bulan ini, diantaranya jam doa Rabu ya, yang selalu diadakan di hari Rabu, yang dimulai dari jam 19 sampai jam 20 melalui Zoom juga. Silakan Bapak Ibu diundang untuk hadir dan bisa bergabung untuk bisa berdoa bersama-sama di dalam jam doa Rabu. Dan juga ada KPW gabungan yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2001 mulai jam 19.30 melalui Zoom juga, dan kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan melalui KPW. Dan ada beberapa doa nanti kita akan mendukung bersama-sama, nanti akan dibantu sama Pak Bagus untuk memimpin doa syafaat. Dan juga ada saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan ini, dan yang pada saat ini berulang tahun juga ada saudara kita yang berulang tahun di hari ini, yaitu Ibu Tarmi dan Bapak Roni Jabat. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara kita, baik yang ulang tahun di sepanjang bulan ini dan terutama yang pada hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun, Tuhan pasti memberkati. Mari Bapak Ibu ya dan saudara yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah pada saat ini. Kita masuk dalam ibadah, kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama dengan satu pujian bersama Yesus. Yesus, Dia menyembuhkan, Dia membuskan, Dia menciptakan segala segala. Kita menjadikan pujian bersama Yesus. Yesus, berikan berkat sama Yesus, tidak ada dosa. Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu. Dia menyembuhkan, Dia membuskan, Dia membenarkan, Raja segala raja. Terima kasih Pak Agus yang sudah mengawali ibadah pada pagi ini. Kita akan memasuki
saat panggilan berbakti dengan memuji nama Tuhan kembali, walau 1000 rebah. Silakan. Sekian mulia Tuhan. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 95 ayat 1-3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Sekali lagi untuk memuji nama Tuhan sebelum kita doa pembukaan yang nanti akan dipimpin sama Pak Deyonos. Silakan. Mas Agus.
Silakan Pak Diyono untuk membuka mic-nya. Ya, silakan Pak Diyono. Mendengar, Pak? Siap, silakan Pak Diyono. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, seluruh jemaat Gereja Baptis Jati Bening yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, agar Tuhan terus berkenan apa yang ingin sama-sama kita persembahkan bagi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kalau pagi ini Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk beribadah bersama-sama, sekalipun kami tidak bersekutu di satu tempat, namun kami percaya Engkau melingkupi kami semua dimanapun kami berada untuk ibadah bersama-sama. Ya Tuhan, kami datang bersatu hati untuk senantiasa mengucapkan puji dan syukur kami oleh karena pemeliharaanmu, oleh karena penyertaanmu, oleh karena berkat-Mu yang sungguh luar biasa, yang dalam kondisi apapun juga kami terus menikmati campur tangan Tuhan yang sungguh indah. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan pagi ini. Engkau terus memberikan kesempatan bagi kami yang indah untuk bersama-sama beribadah. Kami menyerahkan jam ibadah kami ke dalam tangan selama kami beribadah, ambil bagian di dalam mimbar, baik membawa acara, singer, juga terkhusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, yang senantiasa hikmat Tuhan tercurah bagi beliau, sehingga semua apa yang disampaikan sungguh memberkati kami semua, dan semakin bertumbuh iman percaya kami kepadamu. Kami juga menyerahkan panitia musik yang terus setia mengiringi, juga untuk tim multimedia ya Tuhan. Kiranya kasih Tuhan terus menolong dan terus memelihara, memberikan hikmat untuk terus beraksi dan aktif untuk menyajikan yang terbaik melalui ibadah ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk juga kami bisa menikmati bersama-sama ibadah melalui Zoom ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan untuk saudara kami yang ambil bagian sekali lagi di dalam kasih kemuliaan Tuhan. Kami serahkan jam ibadah pagi ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Ampuni atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan mau memulai ibadah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Diyono yang telah menolong kita untuk baik Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibacakan oleh Ibu Fitri, yang diambil dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai yang ke-11. Silakan Ibu Fitri membaca firman Tuhan. Mic-nya
Bu Fitri untuk dibuka. Ya. Ya, silakan Ibu Fitri untuk silakan, apa sudah bisa? Ya Udah. udah. Tadi nggak bisa, tadi di itu sama hostnya. Jadi Silakan. Silakan. 2 Korintus pasal 1 ayat 3, ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dari Allah, sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu adalah untuk menghibur kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Ayat yang ke-7, dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ayat yang ke-10, dari kematian yang begitu ngeri itu, ia telah dan akan datang menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengetahui. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Fitri yang telah membantu kita, menolong kita untuk membacakan firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendukung bersama-sama doa syafaat yang nanti ditolong sama Bapak Bagus untuk doa syafaat. Untuk menyambut doa syafaat, kita akan pujikan satu pujian, Hanya Padamu Tuhan. Berlindung
Mari Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Memang hanya kepadamu ya Tuhan, kami ingin berserah, bergantung, dan berharap di dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur karena pagi ini kami boleh berkumpul di dalam ibadah raya. Bagi Tuhan, kami ingin menyembah, kami ingin memuji, kami ingin membesarkan, mengagungkan, dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga ingin duduk tinggal tenang diam untuk menikmati firman dan sabda-Mu Tuhan. Dan saat ini kami datang kepadamu dalam doa-doa pengucapan syukur dan permohonan kami. Hanya kepadamu ya Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami boleh menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus karena Engkau sudah pelihara, jaga, dan berkati seluruh anggota jemaat-Mu di Gereja Baptis Indonesia Jati Bening dan juga umat Tuhan, jemaat Tuhan dari berbagai tempat yang saat ini mungkin ada bersama-sama juga dengan kami. Kau sudah peliharakan kami semua ya Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Juga Tuhan memberkati dan memelihara setiap gereja-gereja di seluruh muka bumi di dunia ini Tuhan, dan juga Gereja Baptis Indonesia Jati Bening berserta seluruh TPW BP Jawa cabang maupun saudara angkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memelihara dan memberkati seluruh aktivitas kegiatan gerejamu hingga pada hari ini, dan pasti kami yakin dan seterusnya. Bapak Surgawi, kami terus mendoakan seluruh kebutuhan dan keperluan jemaat-Mu Tuhan. Saat ini kami menyanyikan permohonan kami kepadamu dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami berdoa supaya anak-anak-Mu tetap dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan dan naungan Tuhan. Kami kuat, kokoh di dalam kasih sayang Tuhan, oleh karena Engkau-lah Allah yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, agar kami tetap di dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan terus memberkati seluruh kegiatan-kegiatan gereja ya Tuhan. Kami tidak menunda atau kami tidak membatalkan atau kami tidak tetap menjalankan tugas-tugas dan aktivitas gereja-Mu Tuhan. Mulai kegiatan belajar mengajar sekolah minggu, kegiatan organisasi gereja Tuhan, termasuk PBI, WBI, PKMB, maupun juga kepanitiaan semua Tuhan. Panitia PI terus bergumul dan sehingga kami merasakan dan kami boleh menikmati segala kasih dan kuasa Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mendoakan seluruh kegiatan anggota jemaat-Mu dalam usahanya Tuhan, dalam pekerjaannya Tuhan Yesus yang terus memberkati dan memimpin supaya ada campur tangan Tuhan. Dan kami merasa bahwa Tuhan selalu ambil bagian di dalam setiap anak-anak-Mu yang berserah dan bersandar kepadamu. Kami merasakan bahwa perkara-perkara besar, perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami seluruh anggota jemaat-Mu dan anak-anak Tuhan. Ketika menjalankan tugas, tanggung jawab, pekerjaan, usahanya, biar Tuhan Yesus yang campur tangan. Kami tetap survive oleh karena kuasa Tuhan yang bekerja di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus doakan Tuhan, kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan dan penghiburan, khususnya untuk keluarga Ibu Widya Suti dan juga Ibu Wasmi. Tuhan Yesus menolong dan menyertai mereka senantiasa. Kami juga mendoakan PPW cabang dan juga saudara angkat kami Tuhan. Kami sungguh berterima kasih karena Tuhan mempercayakan kami frontline, tempat pelayanan, pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil dari garis depan ini. Tuhan Yesus yang campur tangan dan memberkati mereka semua. Nah, kiranya Tuhan memberkati dan menolong Pak Andreas dan keluarga dan seluruh jemaatnya dari Sentul, Pak Tri dan keluarga dan seluruh anggota jemaat di Kerawang. Kami doakan panitia perancang dan seluruh jemaat di Cisaeng Bogor. Demikian juga mendoakan Pak Pendeta Emeritus Yohanes Herianto, Pak Karman dan keluarga mereka masing-masing, dan seluruh anggota jemaat di U2 Karyadadi. Kami juga menyerahkan Pak Suyadi dan keluarga, seluruh anggota jemaat di Tulang Bawang Lampung. Kasih Tuhan, berkat Tuhan menyertai mereka, Tuhan mencampur tangan dalam setiap kebutuhan dan keperluan mereka. Keperluan akan gembala sidang di Cisaeng Bogor, Tuhan Yesus akan siapkan tepat pada waktunya. Demikian juga kebutuhan gembala sidang di U2 Karyadadi, juga Tuhan akan siapkan tepat pada waktunya. Daripadamu sendiri juga kebutuhan untuk pembangunan atau renovasi
Rumah Pastori di U2 Karyada di Tuhan Yesus. Kami serahkan segala kebutuhan dan keperluan mereka Tuhan. Mereka selalu mengundang Tuhan hadir, selalu menempatkan yang utama dan terutama, dan tidak lupa yang penting mereka tetap giat bertemu penuh semangat untuk memberitakan Injil Tuhan. Demikian juga jemaatmu di Gereja Baptis Indonesia Jati ini sebagai gereja induk mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih kami terus menyerahkan Mas Usa. Tuhan Yesus memberkati dengan pelayanannya, tetap berharap dan bergantung kepadamu, supaya cikal bakal tempat TPW ini sungguh-sungguh menjadi bertumbuh dan menjadi gereja pada saatnya nanti, karena Tuhan yang memberkati. Pak Tri, TPW Watu Gajah cabang dari TPW dari Gereja Baptis Indonesia Gading. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus menolong dan menyertai supaya mereka semua. Tidak lupa mendoakan BPD Japatara dan seluruh gerejanya, Tuhan Yesus campur tangan, Tuhan Yesus, supaya gereja di lingkungan BPD Japatara menjadi gereja-gereja yang terus giat dalam memberitakan Injil Tuhan, dan selalu menjadikan Engkau yang utama dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan Yesus yang memberkati pengurus BPD Japatara dan seluruh jajar. Kami terus mendoakan juga rencana MUBES tanggal 12 Agustus nanti, diadakan secara daring. Tuhan Yesus memberkati supaya semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan berkati steering komite, Tuhan berkati panitia penyelenggara, ya Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan dan menolong supaya sungguh-sungguh kami mampu mengaspirasikan, kami mampu mengakomodasikan apa yang menjadi kehendak Allah melalui GGBI untuk pelayanan di seluruh lingkungan Indonesia. Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Bapak, kami juga terus mendoakan bangsa dan negara. Tuhan Yesus memberkati upaya dan usaha, khususnya pada saat ini sedang coba mengendalikan pandemi COVID-19. Tuhan memberkati dengan segala kebijakan dan strategi yang jalan menolong sehingga pandemi dapat segera berhenti. Karena belas kasihan Tuhan atas kami, baik bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia, sehingga kami boleh beraktivitas kembali. Tuhan memberkati kebijakan-kebijakan pemerintah dalam seluruh sektor, seluruh bidang, Tuhan Yesus, mulai dari bidang kesehatan, Tuhan campur tangan di dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan berkati juga dalam sektor ekonomi, penegakan hukum, kemudian juga sektor pendidikan, sektor seluruh kegiatan juga keamanan Hanka merata. Tuhan Yesus campur tangan supaya sungguh bangsa Indonesia dalam situasi yang sulit tetap bisa membangun dan seluruh rakyatnya menjadi sehat dan kuat oleh karena Engkau. Tuhan Yesus memberkati Pak Jokowi dan seluruh jajarannya. Campur tangan-Mu menolong. Demikianlah Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh datang kepadamu karena kami yang Allah yang hidup, Allah yang terus berperkara, dan setiap anak-anak-Mu yang datang kepadamu dengan kasih setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun segala pelanggaran dosa-dosa kami. Inilah Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna, tapi kami persembahkan dan kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Nama-Mu yang kudus hidup di dalam seluruh hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Gus yang telah menolong kita untuk memimpin doa syafaat. Dan tiba saatnya, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk atas segala semua yang diberikan kepada kita sepanjang minggu ini. Dan kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita akan memujikan satu pujian untuk mendengarkan panggilan memberi. Silakan Pak Agus. Kita tidak bersyukur. Menghilang
Mic, Pak. Mic, Pak. Baik, Pak. Oke. Panggilan memberi diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikian panggilan memberi, dan ditolong Mbak Agnes untuk memimpin doa persembahan. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih sekalipun kami belum bisa berkumpul secara fisik, kami mengucap syukur kami boleh berkumpul secara daring Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami percaya dimanapun kami berada saat ini, Roh Kudus-Mu boleh menjamah kami, memberkati kami Tuhan dengan segala berkat-berkat-Mu bahkan yang tidak kami pikirkan Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa untuk setiap persembahan yang boleh untuk setiap berkat yang boleh Engkau percayakan kepada setiap kami Tuhan yang akan kami persembahkan kepada gereja-Mu. Kiranya benar Tuhan, setiap persembahan ini boleh menjadi langkah iman kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya benar tangan-tangan yang Kau pakai untuk memberikan persembahan ini Kau berkati lebih lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap persembahan ini supaya boleh Tuhan memberkati gereja-Mu, memperluas kerajaan-Mu Tuhan dalam mengerjakan kegiatan penginjilan Tuhan, memperluas kerajaan-Mu untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang dipersiapkan untuk mengelola, kiranya Kau berkati Tuhan, Kau berkati setiap hikmat, kebijaksanaan Tuhan, Kau taruhkan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Mbak Agnes yang telah menolong kita untuk memimpin doa persembahan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita masing-masing, Bapak, Ibu, dan Saudara yang bersama-sama keluarga yang ada di rumah. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya ada pujian istimewa dari keluarga Bapak Widodo untuk menyambut firman Tuhan yang nanti akan disampaikan Pendeta Edi Sujarwo dengan judul Menaruh Harapan Hanya Pada Allah. Silakan Pak Wid untuk memberikan pujian istimewa. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, Tuhan memberkati. Perkenankan kami bersama-sama anak-anak untuk menaikkan pujian. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, untuk senantiasa diberkati sehat, kuat, dan terpujilah nama Tuhan Yesus senantiasa hadir di tengah kehidupan kita. Inilah pujian kami untuk bahwa mujizat itu nyata. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata.
mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak percaya kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena kesempatan yang indah, yang luar biasa, yang Tuhan kerjakan bagi kami semua, di mana Tuhan selalu memberikan cara di saat kami tidak punya cara, di mana Tuhan selalu memberikan solusi di saat kami tidak punya solusi. Kalau hari ini kami masih ibadah secara Zoom, ini adalah satu hal yang luar biasa. Kami bisa melihat keluarga kami satu persatu. Berfirmanlah Tuhan, biarlah kami sejenak mendengarkan firman Tuhan hari ini, dengan duduk diam memperhatikan setiap firman yang Tuhan katakan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Urapilah hamba-Mu dengan keterbatasan ini, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus, kami serahkan kebenaran firman Tuhan, dan berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Amin. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Saya percaya semuanya pasti diberikan kekuatan dan kesehatan. Saya selalu berdoa supaya kita semua selalu dicukupkan dan bahkan kita semua selalu diberi kebahagiaan. Luar biasa. Saudara, firman Tuhan hari ini berjudul pengharapan hanya kepada Allah. Kalau saudara tadi membaca firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Fitri tadi, firman itu luar biasa. Saya akan membacakan ayat 3 dan 4 berbunyi demikian. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghiburkan kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Hari ini kita akan belajar hanya berharap kepada Tuhan Yesus saja. Saya percaya kita semua pasti sudah punya pengalaman rohani bersama Yesus. Dan saya percaya kita semua sudah menjadikan Tuhan itu sebagai sumber pengharapan. Pengharapan mengandung suatu maksud, saudara, yaitu mempunyai keyakinan bahwa apa yang kita hadapi akan dapat diselesaikan. Sehingga ada satu ketenangan. Contoh, orang yang sakit akan merindukan kesembuhan. Orang yang sedang berharap pekerjaannya akan maju, akan diberikan kemajuan pada saatnya nanti. Rupanya pengharapan yang baik hanyalah pengharapan kepada Tuhan saja.
dan dijamin pengharapan kepada Tuhan tidak menjadikan kita kecewa. Karena kita menaruh pengharapan kepada Tuhan yang tepat. Berharap pada manusia pasti akan mengecewakan. Kadang manusia lupa untuk menepati apa yang dikatakannya. Mungkin kita pernah merasakan hal itu. Kalau kita melihat 2 Korintus ini, saudara, surat ini sangat ditulis oleh Paulus, sangat personal. Yang ditulis kepada jemaat di Korintus, di mana pada waktu itu dia menulis dengan begitu jujur, dengan begitu terbuka, yaitu menyatakan isi hatinya kepada jemaat itu. Di dalam surat itu ia memberitahu apa yang dia sedang alami dalam pelayanan, bagaimana kesedihannya, dan bagaimana dia mengalami satu frustasinya. Dia mengalami penderitaan secara fisik, mental yang dihadapinya. Ketika kita terus membaca surat 2 Korintus, saudara, bahkan membaca ke belakang, kita melihat bahwa jemaat di Korintus ada jemaat yang salah satu jemaat yang seringkali melakukan tindakan-tindakan yang buruk, memperlakukan hal-hal yang buruk kepada Paulus, saudara. Tetapi Paulus tidak melihat itu sebagai sesuatu yang mendatangkan kemarahan, mendatangkan kebencian, dan mendatangkan kepahitan di dalam dirinya. Semua itu Paulus sampaikan sebagai satu fakta yang dia perlu buka dan membereskan dengan jemaat yang ada di Korintus, supaya semua berjalan baik lagi, berjalan indah lagi. Itulah yang dialami oleh Paulus. Pasal pertama, bagi Paulus melihat bahwa 1 Korintus dari ayat pasal 1 sampai selesai berbicara banyak persoalan yang dialami oleh jemaat di Korintus. Bahkan perpecahan, ancaman perpecahan terjadi di sana. Bahkan Paulus terpancing untuk berbicara secara duniawi pada waktu itu, karena melihat begitu luar biasa jemaat ini. Namun Paulus tidak pernah menyimpan itu semua sebagai kebencian, tetapi dia menyatakan kasihnya kepada jemaat di Korintus. Dia sebagai seorang gembala, dia betul-betul mengasihi jemaatnya. Dia terus memotivasi jemaatnya untuk maju. Jemaat Korintus untuk setia di dalam Tuhan. Jadi inilah yang dialami Paulus pada waktu dia menulis 2 Korintus ini, saudara. Ada beberapa hal, saudara, yang didapatkan ketika saya mendapatkan firman Tuhan ini pada waktu saya mempelajarinya. Yang pertama, saudara, mengapa kita harus menaruh pengharapan kita kepada Allah? Rupanya Paulus mengatakan, karena Allah adalah Bapa yang penuh belas kasihan. Mengapa kita menaruh pengharapan kita kepada Bapa? Karena Bapa adalah Bapa yang penuh belas kasihan. Luar biasa, saudara. Pelayanan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Baik yang terbesar maupun yang terkecil. Semua yang percaya kepada Tuhan merupakan anggota tubuh Kristus. Setiap anggota tubuh Kristus dipanggil untuk melayani, bukan dipanggil untuk berdiam diri dan menjadi penonton, tetapi seluruh tubuh Kristus dipanggil untuk melayani. Namun kita harus mengakui, saudara, bahwa ada faktanya pelayanan tidaklah selalu menjadi kegiatan yang sepenuhnya menyenangkan. Bahkan ketika kita melayani dalam gereja sekalipun, mereka yang melayani kadang tidak lepas dari tantangan di dalam pelayanan. Entah itu tantangan dari dalam sendiri maupun dari luar. Rupanya, saudara, di lain daripada itu, juga iblis turut mengerjakan suatu tantangan buat kita, supaya panggilan pelayan kita akhirnya menjadi panggilan pelayanan yang semakin lemah. Rupanya Alkitab hari ini menyatakan bahwa Rasul Paulus pun mengalami banyak penderitaan di dalam pelayanannya. Namun ia tidak pernah mundur, meskipun ia sempat mengalami keputusasaan.
Apa yang menjadikan alasan bagi Paulus untuk tetap bersemangat dalam melayani Tuhan di tengah kesulitan? Ia melihat bahwa Allah adalah Bapa yang penuh belas kasihan. Artinya saudara, bahwa Bapa yang penuh belas kasihan ini, artinya bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, perhatian Tuhan kepada Paulus itu begitu tulus. Allah adalah Bapa yang penuh belas kasihan. Artinya bahwa kasih Bapa kepada anak-anaknya bukan kasih yang setengah-setengah, tetapi kasih yang diberikan secara full, kasih yang tulus. Rupanya Paulus sangat sekali menikmati kasih dari Bapa, sehingga dalam segala keadaan apapun yang ia hadapi, ia percaya bahwa kasih dari Allah akan memberikan pertolongan yang nyata dan pertolongan yang sempurna karena Allah adalah Bapa yang penuh kasih. Kalau saudara melihat firman Tuhan yang terambil dalam Matius 7 ayat 9 sampai 11. Ini membuktikan kalau Allah Bapa yang kita sembah adalah Allah yang penuh belas kasihan. Apa yang dikatakan di sana? Matius 7 ayat 9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apa dikatakan di sana? Apalagi Bapamu yang di surga. Ini satu fakta bahwa Tuhan itu penuh kasih. Artinya, pada waktu kita mengenal Allah sebagai Bapa kita, sebagai Allah kita, tidak ada yang terlalu kecil atau tidak ada yang terlalu sederhana, tidak ada yang remeh yang kita bawa dalam doa, yang senantiasa selalu diperhatikan oleh Allah. Tidak ada satupun yang diabaikan oleh Allah dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap kesusahan kita, dalam setiap kesulitan kita. Allah selalu memperhatikan kita karena Allah adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Bagi kita yang sudah menjadi seorang ayah, ya, bagi kita yang sudah sekarang ini sudah menjadi ayah, pasti kita selalu memberikan pertolongan kepada anak-anak kita. Pada waktu tengah malam bangunkan bapaknya, Pak, antar saya ke toilet. Atau Pak, saya mau minum. Itu mungkin hal sederhana bagi kita, bagi seorang ayah. Masa kayak gitu aja minta diantar? Ya. Masa kayak gitu aja minta diambilkan? Tetapi bagi seorang anak di tengah malam, itu merupakan satu hal yang luar biasa. Mungkin satu hal yang menakutkan. Tetapi kita sebagai ayah menolong. Nah, itulah gambaran bahwa Allah itu penuh kasih. Allah tidak meremehkan setiap pergumulan kita. Mungkin itu kecil. Tetapi Tuhan yang penuh belas kasihan itu selalu memberikan pertolongan. Selalu memberikan satu hal yang luar biasa. Sekalipun itu mungkin sederhana. Tetapi bagi kita mungkin itu luar biasa. Allah penuh belas kasihan. Itu yang pertama. Oleh karena itu, berharaplah kepada Tuhan. Lalu yang kedua, saudara. Apa yang dikatakan Paulus? Dalam firman Tuhan tadi berkata, mengapa kita berharap kepada Allah? Rupanya, Paulus mengatakan bahwa Allah itu sumber penghiburan. Paulus sangat merasakan sekali bagaimana Allah menjadi sumber penghiburan dikala ia menjadi seorang yang sedang putus asa. Paulus bukan sedang berduka cita, saudara, karena ia ditinggalkan oleh seorang yang sangat dikasihinya. Atau mungkin Paulus sedang putus cinta ketika menulis ini, bukan, saudara. Karena saya tidak pernah mendengar kalau Paulus itu berpacaran, ya. Karena tidak pernah ditulis dalam Alkitab, ya. Apakah Paulus itu pernah putus cinta atau pernah pacaran? Nah, Paulus bukan sedang menghadapi kedukaan sehingga dia membutuhkan penghiburan. Namun Paulus sedang mengalami satu tekanan batin, tekanan pikiran, karena tidak semua jemaat di Korintus mau mengerti dan mau mendukungnya. Namun ada juga yang selalu mencari kesalahannya.
Oleh karena itu Paulus sedang menyemangati dirinya supaya di dalam panggilan melayani, ia menemukan satu penghiburan yang melegakan hati dan pikirannya. Rupanya ia menemukan hanya pada Allah sajalah sumber penghiburan itu. Jika kita mengakui bahwa Allah adalah sumber segala sumber, berarti kita juga mengakui bahwa Allah adalah sumber segala sumber penghiburan itu. Karena ini ada satu kebenaran yang menguatkan kita. Ketika kita tahu Allah yang tidak terbatas dapat memberikan penghiburan yang terbaik, pasti Dia juga Allah yang tidak terbatas untuk selalu memberikan pertolongan yang ajaib dalam diri kita. Penghiburan dari Allah tidak dapat dibandingkan dengan penghiburan yang ditawarkan dunia ini. Penghiburan dari Allah bukan bersifat sementara, tetapi penghiburan dari dunia bersifat sementara dan kadang membosankan. Kalau kita melihat ayat 3 sampai 11, Saudara. Rupanya Paulus memakai kata penghiburan dan menghibur itu hampir 10 kali, Saudara. Bergantian dari pembukaan. Dengan munculnya kata ini merupakan satu bagian yang dapat dirasakan satu sukacita, di mana Paulus dalam tantangan-tantangan pelayanannya, dalam kesulitan yang luar biasa, dalam kesulitan yang sungguh hebat, rupanya dia menemukan penghiburan dan damai sejahtera itu dan sukacita itu di dalam Allah. Beberapa kali kita selalu mendengar, Saudara, tentang orang-orang yang suka menghibur. Itu biasanya selebritis, ya. Dia suka menghibur, dia main sinetron, bahkan beberapa juga pernah menjadi seorang yang main humor, ya. Dia berlaku sebagai pelawak. Namun tahu-tahu tiba-tiba kita dengar dia jatuh dan ditangkap oleh karena narkoba. Oleh karena obat-obat terlarang. Nah, mungkin dia sedang pusing, Saudara. Dia bisa menghibur orang lain, tetapi dalam diri dan batinnya tersiksa. Dia frustasi. Dia tidak bisa menghibur diri. Sehingga jalan itulah yang ia cari. Oleh karena pengenalannya kepada Tuhan tidak sungguh-sungguh. Sehingga terkadang banyak orang-orang mengakhiri hidupnya dengan secara mengerikan. Nah, rupanya ini ya, Saudara, yang luar biasa. Yang dikatakan Paulus. Paulus mengatakan, namun terpujilah Tuhan, karena Dia telah menyatakan kepada kita kebenaran yang mengagumkan ini. Kita sebagai anak-anaknya tidak perlu takut kekurangan sukacita, karena Ia selalu menyediakan bagi kita. Paulus yang sudah mengalami begitu banyak penderitaan, ia menyatakan bahwa ia pernah didera di luar batas, ia pernah disiksa, ia pernah dilempari batu, ia pernah karang, ia pernah menghadapi penyamun dan sebagainya. Dalam Korintus 1 ayat 5, mengatakan bahwa Paulus bersaksi bahwa penghiburan yang ia terima dari Yesus adalah penghiburan yang berlimpah-limpah. Setelah melewati begitu banyak penderitaan, Paulus tidak pernah sekalipun berkata, aku menyesal telah percaya kepada Tuhan dan melayani Dia. Ia mengenal Tuhan Allah yang ia layani. Bahkan ia menemukan satu semangat di dalam dirinya ketika dia mengenal Allah itu sebagai sumber penghiburan, sebagai sumber kekuatan yang menguatkan batin dan pikirannya. Paulus juga berkata, Allah yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima dari Allah sendiri. Ini luar biasa, Saudara. Ketika Paulus mengalami dan menikmati penghiburan yang sejati dari Tuhan di dalam penderitaannya, di situ juga hidupnya kemudian menjadi berkat bagi para orang-orang lain yang sekarang ini sedang membutuhkan penghiburan, yang sekarang ini sedang menghadapi persoalan. Jadi, Saudara, kita telah menemukan penghiburan yang sejati dari Kristus. Saat-saat seperti ini,
kita bukan saja menjadi orang yang selalu dihibur, tetapi juga kita adalah menjadi orang-orang yang selalu memberikan penghiburan kepada orang-orang yang mungkin sekarang ini begitu sulit mendapatkan penghiburan. Dan kita menemukan penghiburan yang sejati itu hanya di dalam Kristus Yesus. Ini luar biasa. Allah menjadikan kita sebagai saksi saluran berkat melalui penderitaan. Paulus merasakan bahwa penderitaan yang ia alami itu supaya menjadikan dia menjadi saluran berkat, sehingga dia memberikan penghiburan kepada orang lain di tengah penderitaannya. Karena yang menjadi sumber penghiburan di dalam dirinya adalah Allah sendiri. Ini menjadi berkat yang luar biasa. Berkat yang kita terima dari Tuhan bukanlah untuk kita nikmati sendiri. Terlebih berkat-berkat di mana kita mengalami damai sejahtera. Terlebih berkat-berkat di mana kita mengalami sukacita. Terlebih berkat-berkat di mana kita mengalami penghiburan dari Tuhan. Itu kita harus bagikan kepada orang-orang yang sekarang ini mungkin sedang mencari penghiburan yang sejati itu. Virus corona membuat kita semua merasakan kehilangan sukacita. Virus corona membuat kita semua saling bersungut-sungut. Banyak orang merasakan begitu luar biasa kesedihan. Tetapi saudara, hari ini Tuhan mengatakan luar biasa kepada saya dan saudara. Tuhan sumber penghiburan itu akan menghibur kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan kepada orang yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi luar biasa. Apabila pada saat ini mungkin kita sedang mengalami satu hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita, ingatlah, penderitaan Paulus tidak seberat dari apa yang kita alami. Namun, kesulitan-kesulitan itu tetap menjadikan Paulus tetap bisa memberikan penghiburan kepada orang lain. Karena apa, saudara? Karena Paulus menemukan penghiburan yang sejati itu hanya di dalam Kristus. Saya tertarik dengan satu pernyataan dalam kitab Kejadian 50 ayat 20. Ini perkataan Yusuf kepada kakak-kakaknya yang pada waktu itu membuangnya, yang pada waktu itu menjualnya, yang pada waktu itu masukkannya ke dalam sumur. Tapi beberapa tahun kemudian dia bertemu dan berjumpa dengan adiknya yang mengalami kesuksesan. Tetapi kesuksesan daripada Yusuf ini tidak dibuatnya untuk membalas dendam kakak-kakaknya yang telah mencelakakan dia. Dia berkata bahwa segala sesuatu yang direka-reka oleh manusia itu tidaklah dapat menjatuhkan rencana Tuhan. Sehingga dia menjadikan satu yang luar biasa. Dia menyadari bahwa tangan Tuhan itu luar biasa. Manusia boleh mereka-reka yang jahat, tetapi Allah kita selalu mereka-reka yang baik. Jadi saudara, ini yang kedua. Penghiburan itu hanya ada di dalam Allah. Sesulit apapun, seberat apapun persoalan yang sekarang kita alami, ingatlah, Paulus pernah merasakan itu. Dan Paulus menemukan di dalam Yesus Kristus sebagai penghibur yang sejati. Lalu yang ketiga, saudara, ini luar biasa. Allah mengizinkan keputusasaan untuk mengingatkan kita agar tidak bergantung kepada diri sendiri, tetapi kepada Allah. Wah, ini luar biasa, saudara. Allah mengizinkan keputusasaan untuk mengingatkan kita semua untuk tidak bergantung kepada diri sendiri, tetapi kepada Allah. Saudara mungkin bisa merasakan bagaimana kondisi sekarang ini. Banyak anak orang-orang yang berteriak, yang dulu mungkin dengan kehebatannya, mungkin yang dulu dengan keterampilannya, mungkin yang dulu dengan keahliannya, mendapatkan suatu pengaruh yang mudah, mendapatkan suatu penghasilan yang gampang. Tetapi dengan ada virus ini, semuanya berteriak. Mungkin dulu mereka mengandalkan kekuatannya. Mungkin dulu mereka selalu mengecap bahwa waktu itu adalah uang. Sehingga mereka tidak pernah memikirkan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Mereka hanya mengejar kekayaan duniawi. Namun hari ini saudara, firman Tuhan mengingatkan kita. Supaya penderitaan itu ada. Untuk mengingatkan kita. Bukan untuk bergantung pada diri kita sendiri. Tetapi bergantung kepada Allah. Paulus sangat terbuka sekali
Dalam ayat 8 dia berkata, sebab kami mau supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggung atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Rasul Paulus yang melihat kelihatannya begitu besar. Paulus yang kelihatannya memiliki iman yang besar. Rupanya dia juga mengalami keputusasaan. Mungkin ini mengejutkan. Tetapi ini faktanya ketika kita membaca firman Tuhan ini. Bahkan kita pernah mendengar tentang Elia. Bagaimana dia berputus asa ketika dia dikejar-kejar oleh Israel. Dia berkata, aku ingin mati. Dan itu terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19. Namun kalau kita melihat di sini, Paulus menemukan motivasi yang kuat. Hal itu terjadi supaya jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Paulus menemukan kekuatan bukan dengan perkataan. Ketika dia berkata di depan cermin, dia memotivasi dirinya. Mungkin itu yang seringkali terjadi. Pada waktu kita lemah, kita berada di depan cermin, lalu kita mengatakan, kamu harus kuat, kamu harus bisa, kamu harus bersemangat. Di depan cermin kita mengatakan diri kita seperti itu. Tetapi rupanya Paulus bukanlah seperti itu. Bahkan Paulus juga tidak mengundang motivator, tetapi dia mengingat akan kebaikan Allah. Dia mengingat akan kuasa Allah yang bisa membangkitkan orang mati. Dia mengingat akan mujizat-mujizat Allah yang luar biasa. Sehingga disitulah Paulus mengatakan, dalam keputusasaannya, Tuhanlah yang menjadi pengharapan yang luar biasa, yang bisa membuat depresinya, yang bisa membuat segala sesuatu yang ada dalam dirinya, tekanan batinnya itu akan lepas oleh karena Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan itu. Banyak orang tidak bisa lepas di dalam depresinya, di dalam keputusasaannya, karena selalu melihat bahwa persoalanku paling berat, selalu melihat dirinya sendiri, selalu berfokus kepada dirinya sendiri. Sehingga kecenderungan banyak orang yang seperti itu, akhirnya mengambing hitamkan orang lain, menyalahkan orang lain dan sebagainya. Tetapi rupanya Paulus tidaklah demikian. Paulus memotivasi dirinya ketika dia melihat di situ, dia mengatakan, kemungkinan keputusasaanku ini terjadi, mengingatkan saya, mengingatkan Paulus, supaya Paulus tidak bersandar kepada kekuatan sendiri, tapi bersandar kepada Allah. Ini luar biasa. Banyak orang yang luar biasa, banyak orang mengalami keputusasaan yang tidak pernah berujung. Mungkin karena selalu bersandar kepada dirinya sendiri. Mungkin berkata, Tuhan kok tidak adil? Kenapa saya harus menghadapi persoalan yang berat ini? Tuhan kok tidak adil? Kenapa masalah ini menimpa saya? Tuhan kok tidak adil? Mengapa masalah ini begitu sulit untuk keluar dalam diri saya? Namun hari ini saudara, Paulus memberikan satu solusi yang luar biasa. Lupakanlah menyalahkan diri sendiri. Lupakanlah menyalahkan keadaan. Lupakanlah menyalahkan orang lain. Tetapi carilah penghiburan. Carilah pertolongan kepada Tuhan. Dan jangan bersandar kepada kekuatan sendiri. Paulus mengatakan bahwa beban yang ditimpakan kepadaku begitu berat. Itu seperti kapal yang overload, saudara. Yang akan tenggelam. Tetapi masih saja dikasih beban. Bahkan Paulus mengatakan, aku sudah memikul satu beban. Beban itu belum diturunkan, sudah dikasih lagi. Beban itu belum diturunkan, sudah dikasih lagi. Sehingga beban itu begitu menekan saya. Sehingga Paulus sampai katakan, rasanya pengen mati dan putus asa. Itu mungkin dialami oleh kita semua, saudara, saat ini. Banyak sekali orang yang sekarang berteriak seperti itu dengan kondisi saat ini. Tapi saya percaya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, mulailah bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Ini menjadi luar biasa. Waktu Paulus memberitahu segala satu kesusahan yang ia alami kepada jemaat di Korintus,
Bukan berarti Paulus sedang menceritakan frustasinya supaya mendapatkan pertolongan dari orang-orang yang ada di Korintus pada waktu itu. Rupanya Paulus tidak seperti itu. Tapi Paulus ingin menceritakan pengalamannya secara pribadi. Sekalipun aku pernah mengalami tekanan yang berat seperti itu, aku ingin memberikan solusi kepadamu, kata Paulus. Hendaklah engkau mulai bersandar kepada Allah. Jangan bersandar kepada kekuatanmu sendiri. Ini menjadi satu peringatan yang luar biasa kepada kita. Di tengah keputusasaan kita, ada pribadi yang selalu menolong kita. Jadi, Paulus menutup dengan satu perkataan yang luar biasa di ayat yang 11. Paulus menutup bagian ini, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Paulus akhirnya mensyukuri bahwa jemaat di Korintus dan di jemaat di tempat lain senantiasa berdoa baginya. Membayangkan ada begitu banyak orang yang berdoa bagi dia. Itulah yang sudah menjadi penghiburan yang luar biasa bagi Paulus. Jadi ada 3 hal, saudara, yang kita bisa renungkan pada saat minggu hari ini. Mengapa kita harus menaruh pengharapan kita kepada Allah? Karena Ia adalah Bapa yang penuh kasih. Yang kedua, mengapa kita harus menaruh pengharapan kita kepada Allah? Karena Ia ada sumber penghiburan. Dan yang ketiga, mengapa Allah mengizinkan keputusasaan? Supaya kita tidak bergantung kepada diri kita sendiri, tetapi kepada Allah. Inilah renungan, inilah khotbah firman Tuhan di minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Dan firman ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Silakan untuk MC kembali memimpin acara ini. Terima kasih Pendeta Edi yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa, pasti akan jadi berkat bagi kita semua. Mari kita akan memuji Tuhan kembali untuk menyambut doa berkat Tuhan harapanku.
Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah di penghujung acara dan kita akan menutup doa kita pada saat hari ini dengan menutup, dan kita bersyukur untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Kita berdoa, mari kita akan menutup doa kita, ibadah kita hari ini. Dan mari kita berdoa. Kami panjatkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami sudah memberikan hati, pikiran, dan waktu kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami, namun firman Tuhan tidak terbatas. Firman Tuhan yang luar biasa memberikan kekuatan atas kami. Dan biarlah penghiburan yang berlimpah-limpah dari Allah akan menjadi satu penghiburan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga kami juga bisa turut menghibur banyak orang-orang yang sekarang ini di sekitar kami mungkin sedang memerlukan penghiburan. Dan biarlah kami juga tidak menjadi orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa bisa dan merasa besar. Karena kami diingatkan firman Tuhan hari ini, supaya kami tidak bergantung kepada diri kami sendiri, tapi kami bergantung kepada Allah. Terima kasih ya Tuhan. Juga biarlah kami tidak mudah putus asa dalam tantangan. Biarlah kami terus bersemangat, karena Tuhan ada sumber penghiburan di dalam diri kami. Kiranya Tuhan berkati semua jemaat-Mu satu persatu. Kiranya Tuhan menyertai mereka dan Tuhan memimpin mereka. Yang sakit Tuhan menyembuhkan, yang sedang mengalami persoalan Tuhan juga selesaikan. Yang sedang dalam bekerja yang mungkin usahanya kurang berjalan dengan baik, Tuhan memberkati dengan kelancaran sehingga semua jemaat-Mu, baik mereka yang ibadah waktu di saat ini maupun juga pada saat nantinya ibadah, Tuhan memberkati mereka dengan berlipat kali ganda, sehingga semua jemaat Tuhan selalu di-backup dengan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami, dan kiranya Tuhan memberkati kami, dan kami akan mengakhiri acara ini, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan pimpinan daripada Yesus, dan kiranya berkat daripada Allah yang melimpah akan tercurah atas saudara, sehingga saudara senantiasa diberkati mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Dadah.
Salam sehat semuanya. Terima kasih Pak Jeffrey. Jeffrey, Bunda Aini, Bunda. Hari ini Kita Aini semuanya Tuhan berkati. Pak Edi, tempat banyak. Nah, yang bertugas Pak Larno. Halo Kakak Bung, apa kabar? Kakak Bung Jeffrey. Kita ngajak pulang ke rumah dia ya. Ingat. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Selamat hari Minggu. Terima kasih Mas Agus, Salam Kak sehat. Rani, Kak Pinkan, Tuhan berkati. Mas Brian. Kacamatanya nggak nahan, Mas Brian. Pak Jeffrey, selamat hari Minggu. Dong. Selamat bergabung di Cep. Terima kasih Pendeta Edi. Teman-teman, terima kasih. Tetap semangat sehat. Multimedia, oke. Terima kasih untuk semua yang melayani. Waryono, terima kasih Budi Waryono. Mas Legend, terima kasih Mas Legend. Adus itu siapa? Adus ya? Terima kasih Pak Adus. Pak Adus. Waduh, jadi Pak Adus namanya Pak. Oh, Mas Agus tuh pakai Mas Adus ya. Adus. Tak pikir siapa? Mbak Fani, terima kasih. Fani, Pak Jeffrey dan Ibu Pendeta Edi. Selamat hari Minggu. Ya, monggo. Selamat hari Minggu. Kak Pamit Ayu undur. di Bandung. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Selamat hari Kita Minggu. live ya, satu. Opung. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Pak Hervi, Pak Dedino, Mbak Fani. Makasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Rini. Jeffrey, Terima kasih. sampai minggu depan Pak Jeffrey. Terima kasih. Kak Rimbi, terima Selamat kasih. Juan siapa? Pinkan. Siapa namanya? Yang di Jordi Magelang. dengan Tuan di Jakarta. Jordi. Jordi. Jordi dengan Juan di Jakarta. Oh, Jordi sama Juan di Jakarta. Wah, luar biasa. Oh, di Minggu depan nanti. Ya, selamat hari Minggu, Seba. Tuhan berkati, Seba. Itu Seba Pak Jeffrey itu udah gede, Pak Jeffrey Seba. Nah, So, Halo, selamat hari Minggu. Berkati diri, Seba. Indonesia salam untuk Pak Des. Selamat hari Minggu. Ya, terima kasih. Sampai salam disampaikan Pak Jeffrey. Terima kasih. Selamat hari Minggu semua jemaat. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. terima kasih Pak Tetap Jeffrey. semangat sehat Mari, semua. Dan terima kasih pujian Terima kasih ya. istimewa. Tuhan berkati. Hari Minggu. Apa kabar Pak Yono?